Assalamualaikum. Welcome back to Podcast Sobat Ats. Perkenalkan, namaku Abizar di sini sebagai moderator untuk podcast pada hari ini. Nggak usah basa-basi, langsung aja untuk bidang tamu kita di sini, yaitu divisi yang mempunyai proker ini sendiri, yaitu Syiar. Halo, Kenalin, aku Doni. aku Inas. Oke, lanjut saja. Kalian ini kan divisi yang paling sering ngumpul ya, kata teman-teman. Kalian tuh di sana tuh bahas apa sih? Nah, biasanya waktu kumpul gitu, kami dari CR tuh bahas perkembangan proker sama event-event kita, sama mikirin apa sih yang harus dievaluasi dalam proker sama event yang udah berjalan itu. Terus kadang-kadang juga mikirin inovasi yang bisa diterapin ke rohis kita. Jadi tujuannya tuh menarik minat orang-orang dan rohis kita supaya lebih dikenal orang lain gitu keluar, nggak hanya di sekolah aja. Selain bahas event, proker, terus hal-hal lain di dalam divisi, kita juga sering sharing pengalaman gitu, terutama bagi saya dan teman-teman yang lain yang kelas 11 itu berbagi pengalaman kepada adik-adik kelas 10. Nah, bener banget tuh di CR tuh kayak kekeluarganya bener-bener terjalin gitu loh. Kita tuh sering tukar pikiran, sering cerita bareng. Jadi nggak sebatas hubungan teman satu divisi, udah kayak keluarga sendiri gitu. Nah, pas kalian cerita kayak gitu atau nggak ngumpul gitu, kalian pernah gibahin orang nggak sih? Aduh, gimana mas? Pernah nggak ya? Gimana ya? Pernah nggak sih? Ya, namanya juga manusia biasa mas. Kita juga ya. Kalau dari mas sendiri pernah nggak ya? Itu tergantung kondisi juga sih. Kondisi gimana mas? Kalau gimana ya bahasannya ya? Maksudnya kayak kadang-kadang kita tuh tertarik sama apa yang mereka bicarakan. Nah, itu kadang-kadang kitanya juga ikut. Oh, jadi sama-sama Mas. terpancing gitu ya kalau ada. Nah, menurut kalian sendiri itu ngomongin orang dari belakang atau gibah itu boleh nggak sih? Gimana mas Don? Boleh nggak ya? Ya pastinya nggak boleh ya, karena dilihat dari sisi kemanusiaan itu sangat merugikan bagi orang lain bila mana orang lain itu tahu kalau sedang digibahin. Terus yang kedua, dari sisi keagamaan itu sangat dilarang. Karena apa? Karena gibah itu termasuk dosa besar yang mana kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita gibahin, sama saja dosanya itu nggak bakal diampuni. Kan tadi mas Doni bilang tuh gibah ngerugiin orang lain. Mungkin bisa dijelasin lagi ngerugiinnya tuh kayak gimana? Ngerugiinnya tuh kalau misal orang yang kita gibahin itu tahu kalau kita gibahin, misal kita gibahin dia, terus ada orang yang apa ya istilahnya ngasih tahu ke orang itu bahwa kita gibahin, kan yang pertama bisa jadi malu, terus sakit hati. Terus yang kedua, kalau kita gibahin kan pasti berkelompok kan, Iya. ceritain satu orang. Nah terus bisa jadi juga antara kelompok itu nyebarin lagi dan dapat terus diketahui sama orang yang kita gibahin itu, jadi merasa malu gitu loh di lingkungannya. Oh, jadi dia kayak sakit hati gitu ya di Ya. aibnya mungkin diceritain ke orang-orang gitu. Oh, jadi aku jadi inget nih ada satu hadis yang berbunyi Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Jadi yang aku ingat dari hadis itu, kita tuh kalau nggak bisa ngomong sesuatu yang baik, mending kita diem aja. Mungkin bisa dihubungkan sama itu ya. Jadi orang-orang tuh nggak akan sakit hati sama apa yang kita ucapkan nanti. Nah benar banget itu. Betul. Jadi kayak kita lebih baik tidak menggibahi seseorang gitu ya, atau nggak menghindari gibah itu sendiri. Ya kita nggak usah ngomongin keburukannya orang gitu. Kalau kita nggak bisa ngomongin kebaikan dia, mending kita diem aja gitu. Betul. Kalian punya tips sendiri gitu untuk gibah itu, atau cara mengatasi? Sebenarnya tuh kalau ngatasin gibah tuh agak susah ya, soalnya itu tiba-tiba kan datang tuh topik. Kadang ada temen yang mancing, satu ngomongin ini kemarin si A gini gitu, terus tiba-tiba yang lainnya numpuk, jadi kita gibah bareng-bareng tuh, dosanya dibagi-bagi. Nah, mungkin itu kita harus yang pertama cari kelompok yang positif. Jadi orang-orangnya tuh harus bisa nerapin ke masing-masing pribadi kalau gibah tuh salah dan itu sangat dilarang oleh Allah. Selain itu kita juga bisa membuat rencana positif sebelum ketemu. Kayak kita mau ngaji aja nih, kita mau khataman kali ini, jadi kita waktu udah ketemu tuh nggak ngomongin orang, tapi kita membaca Al-Quran, nambah pahala, dan kita nggak dapet dosa. Mungkin Mas Doni mau nambahin nih, atau Mas Abizar mau nambahin? Berarti kayak kita tuh harus cari lingkungan yang emang bener-bener bisa ngehandle lah omongan sendiri. Iya. Mas Doni gimana? Soalnya gibah itu gimana ya, kalau di Indonesia sendiri tuh udah kayak nasi sama lauknya itu nggak bisa dipisahin. Sudah jadi wajar gitu lah ini.
ya jadi kayak hal yang benar-benar wajar gitu, padahal itu jelas-jelas perilaku yang salah ya. Iya, yang penting kita harus selalu berpikiran positif, jangan sampai kita iri pada orang lain, jangan sampai membicarakan keburukannya. Oke, karena waktu ini sudah menunjukkan waktu sore ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-sharing ilmunya. Sama-sama. Sama-sama. Ada pesan nih buat Sobat S di rumah. Setelah mendengarkan sesi sharing tadi, semoga kita semua jadi sadar ya kalau gibah tuh sangat merugikan baik buat kita sendiri maupun orang lain yang kita gibahin. Jadi kami yang di sini tuh berharap kalau setelah ini kita semua sama-sama terhindar dari perbuatan gibah ya. Oke, segitu dulu untuk podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sahabat Azikri, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.